Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yang dengan nikmat tersebut dapat kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah kita diridhai Allah SWT. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, di dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, ayat tersebut merupakan wasiat Luqmanul Hakim terhadap putra-putrinya di dalam mendidik anaknya. Bagaimana seorang Luqmanul Hakim di dalam memberikan nasihatnya kepada putri-putranya, wahai anakku. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa ketika kita memanggil anak-anak kita, hendaknya juga dengan panggilan-panggilan yang terindah, yang terbaik. Wahai anakku. Sahabat yang dimuliakan Allah, dengan panggilan yang baik, yang mesra, kadang-kadang seorang itu belum diperintah, tapi dalam hatinya sudah berniat untuk menjalankan apa yang akan diinstruksikan. Lain halnya ketika kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang kasar, dengan panggilan-panggilan yang keras, jangankan dia mau, bisa jadi ia menolaknya. Atau kalau dia menjalankan dengan keterpaksaan. Apa yang disampaikan Luqman kepada putra-putranya? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Dijelaskan oleh Rasulullah, kullu amril Islam wa amaluhu shalah. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Dan tiang penopangnya adalah sholat. Hal yang utama dalam kehidupan adalah Islam. Atau beriman kepada Allah SWT. Seorang beramal, kalaulah dalam dirinya, dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia apa yang ia lakukan di sisi Allah SWT. Sebaliknya kalau kita beriman kepada Allah, amalan yang kita kerjakan, walaupun itu kecil, tetapi mengharapkan ridha Allah, bernilai besar di sisi Allah SWT. Penopang dari segala amal itu adalah as-shalah, sholat. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, ini juga dijelaskan oleh Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang dia mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merusaknya.
Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, analogi yang dapat kita pahami mudah ketika kita membangun rumah yang sudah jadi, sudah ada bangunannya, atapnya, tiangnya, tetapi tiang yang kita bangun itu tidak kuat. Lalu ada hujan, ditambah dengan adanya angin, maka mudah rumah tersebut roboh. Sebab tiangnya tidak kuat. Lain halnya kalau kita membangun rumah dengan arsitek yang hebat, dengan perhitungan yang matang, tiangnya kuat, dimungkinkan adanya hujan ataupun angin lebat, insya Allah akan tetap kokoh dan kuat. Maka sholat ini menjadi ukuran baik dan tidaknya amalan-amalan seseorang. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau seorang itu sholatnya baik, pasti perilaku perbuatannya akan baik. Mampu dan mudah untuk membentuk pribadi-pribadi yang ma'ruf. Dan bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, ada satu kisah di mana hidup sekeluarga, keluarga tersebut biasa dia berkeliling, mengelilingi kebun yang ia miliki. Dalam perjalanannya, sekeluarga tersebut melihat kanan kiri dari kebun-kebun yang dimilikinya banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pohonnya lurus, tertata rapi, terlihat kokoh dan kuat. Lalu teruslah berjalan, keluarga tersebut nampak di ujung dari kebunnya itu terlihat beberapa pohon yang bengkok, yang tidak tersusun rapi. Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayahku, saya melihat, mengamati ketika kita masuk di perkebunan kita, di depan banyak pohon-pohon yang lurus-lurus, yang tersusun rapi. Sedangkan yang di belakang, kenapa ini kok bengkok? Kenapa ini kok nggak tersusun rapi, wahai ayahku?" Jawab sang ayah, "Wahai anakku, dahulu kala ayah ketika memelihara pohon yang kita tanam ini, ketika masih kecil, ayah membiasakan ketika ada pohon-pohon yang di depan itu mulai bengkok, tertimpa angin atau hujan, ayah pegang, ayah luruskan. Lain hari bengkok lagi, ayah luruskan kembali. Sampai pohon ini kokoh dan kuat, sehingga kuat untuk menahan terpaan daripada angin atau hujan. Sehingga tetap kokoh. Sampai sebesar ini, kokoh, lurus, rapi. Lain halnya yang di belakang, wahai anakku, ayah membiarkannya. Ketika bengkok, ayah tidak meluruskan. Ayah biarkan tidak disusun dengan rapi. Yang akhirnya ketika besar, dia terus bengkok. Ketika ayah mau meluruskan, itu sudah tidak kuat lagi ayah untuk meluruskan, wahai anakku. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, memberikan pelajaran kepada kita, mari kita didik anak kita, walau masih dengan
kesulitan yang kita lakukan, sekali kita didik, kita arahkan belum berhasil, wastabir. Tetaplah bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau sudah kita biasakan dari kecil, kita ajak sholat, masih suka berlari, kita pegang, wahai anakku, duduk di samping ayah. Saat ini sudah bisa duduk dengan tenang. Besok hari kita ajak, wahai anakku, ayo ikut sholat berdiri bersama ayah. Lama-kelamaan anak itu akan mengamati, mempelajari dari semua apa yang dilakukan oleh ayahnya, sholatnya utamanya. Lalu menjadi kebiasaan dalam dirinya, ketika dewasa, tanpa disuruh oleh ayahnya untuk tenang, anak itu sudah tenang dengan sendirinya, mengikuti sholat dengan khusyuk. Sudah tak perlu lagi untuk diingatkan lagi, karena sudah dibiasakan dari kecil, dididik, dibina, diberikan teladan oleh orang tuanya. Lain halnya ketika kecil kita biarkan, tidak kita berikan contoh, tidak kita didik, tidak kita arahkan untuk bersama-sama di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sholat. Maka ketika sudah dewasa nanti, akan sulit untuk kita ajak. Sulit untuk melaksanakan sholat. Kita paksa bisa jadi malah melawannya. Sama ketika pohon itu bengkok, sudah besar kita luruskan bisa jadi patah. Kalau pohon yang sudah lurus mau kita bengkokkan juga akan sulit. Karena sudah membentuk kepribadian yang baik. Maka ketika sudah baik, ini ada arus yang tidak baik, dia akan mampu tetap bertahan. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, mengakhiri dari penyampaian hari ini, Allah SWT berfirman, ajaklah keluargamu mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir 'alaiha, dan kamu senantiasa sabarlah dalam mendidik, mengajaknya. Sekali belum berhasil, terus kita ajak lagi. Kita ajak lagi. Mungkin saat ini masih susah. Yakin ketika kita memohon kepada Allah dengan sabar, insya Allah yang kita nasihatkan itu akan terus masuk di dalam kalbunya anak-anak kita, yang akhirnya kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, kita mampu membentengi diri kita dari siksa api neraka. Demikian perintah Allah SWT, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.